Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riansyah Febrio Faizulhaq. Di sini saya akan mempresentasikan modul summary 1 sampai 3 dari Cisco Academy. Jadi materi yang pertama itu networking today. Yang kedua ada basic switch and device configuration. Yang nomor 3 adalah protocols and models. Yang pertama ada video cara unduh dan install paket tracer. Paket tracer adalah alat pembelajaran penting yang digunakan dalam banyak kursus Cisco Networking Academy. Untuk mendapatkan dan menginstal salinan Cisco Packet Tracer, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, masuk ke halaman Saya Sedang Belajar, Cisco Networking Academy Anda. Langkah kedua, pilih sumber daya. Langkah ketiga, pilih unduh pelacak paket. Langkah keempat, pilih versi paket tracer yang Anda perlukan. Langkah 5, simpan file ke komputer Anda. Dan yang terakhir, luncurkan program instalasi paket tracer. Networking Today, Modul 1. Email. Server email menjalankan perangkat lunak server email. Klien menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server web. Server web menjalankan perangkat lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak browser seperti Windows Internet File untuk mengakses halaman web di server. Menjalankan server file, menyimpan file perusahaan dan pengguna di lokasi pusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak klien seperti Windows File Explorer. Yang tadi adalah definisi dari host roles. Yang kedua ada peer-to-peer. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah, namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersamaan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Server jaringan ini disebut juga dengan peer-to-peer. Lalu ada network media. Komunikasi ditransmisikan melalui jalur pada media. Media menyediakan saluran yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat. Kabel logam di dalam kabel, data dikodekan menjadi impuls listrik. Serat kaca atau plastik di dalam kabel atau kabel serat optik atau fiber optik. Data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Transmisi nirkabel. Data dikodekan melalui modulasi frekuensi gelombang elektromagnetik tertentu. Representasi dan topologi jaringan. Network representation. Yang pertama, kartu antarmuka jaringan atau NIC. NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Port fisik. Koneksi atau outlet pada jaringan tempat media terhubung ke perangkat atau untuk perangkat jaringan lainnya. 3. Antarmuka. Port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Karena router menghubungkan jaringan, port pada router tersebut sebagai antarmuka jaringan. Topologi diagram. Diagram topologi fisik. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat, perantara, dan instalasi kabel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, Anda dapat melihat bahwa ruangan nggak ada gambar, but it's okay. Yang pasti topologi fisik itu hanya menunjukkan perangkat ini diberi label dalam topologi fisik ini. Diagram topologi logis. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalaman jaringan. Seperti yang nggak ada gambar lagi. Anda dapat melihat perangkat akhir mana terhubung ke perangkat perantara, mana media apa yang digunakan. Network of many size. LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografi kecil. Atau LAN itu bisa kita sebut local area network. Jadi hanya lokal geografis kecil. Lalu WAN atau Wide Area Network adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. LAN and WAN. LAN adalah
Infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografi kecil. LAN memiliki karakteristik khusus. LAN menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung perkantoran, atau kampus. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Kontrol administrasi diterapkan pada tingkat jaringan dan mengatur kebijakan keamanan dan kontrol akses. WAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan atau penyedia layanan internet. WAN memiliki karakteristik khusus seperti menghubungkan LAN melalui wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara bagian, provinsi, negara, atau benua. WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan. WAN biasanya menyediakan tautan berkecepatan lebih lambat antar LAN. Internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Interworks atau disingkat Internet. Internetworks atau disingkat Internet. Gambar tersebut menunjukkan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN dan WAN yang saling berhubungan. Beberapa contoh LAN dihubungkan satu sama lain melalui koneksi WAN. WAN kemudian terhubung satu sama lain. Garis koneksi WAN berwarna merah mewakili semua jenis cara kita menghubungkan jaringan. WAN dapat terhubung melalui kabel tembaga, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Tidak diperlihatkan. Intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan internet, yaitu intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN, dan WAN memiliki satu organisasi. Intranet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain yang mempunyai izin. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin kepada individu yang bekerja untuk organisasi lain, tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Berikut beberapa contoh extranet. Perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar. Rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan kepada dokter sehingga mereka dapat membantu janji temu untuk pasiennya. Kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi, anggaran, dan personalia kepada sekolah-sekolah distriknya. Internet connection. Home and small office internet connection. Kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel, DSL. Jalur pelanggan digital juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet selalu aktif. Seluler. Akses internet selalu menggunakan jaringan telepon seluler dan terhubung dimanapun Anda bisa mendapatkan sinyal seluler. Anda dapat mendapatkan akses internet seluler. Satelit. Ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di wilayah yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Di telepon dial-up, pilihan murah yang menggunakan saluran telepon dan modem apapun. Business Internet Connection. Dedicated Licensed LAN adalah sirkuit yang dicadangkan dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan suara dan atau data pribadi. Sirkuit disewa dengan tarif bulanan atau tahunan. Metro Ethernet kadang-kadang dikenal sebagai Ethernet WAN. Dalam modul ini, kita akan menyebutnya sebagai Metro Ethernet. Metro Ethernet memperluas teknologi akses LAN ke WAN. Ethernet adalah teknologi LAN yang akan Anda pelajari di modul selanjutnya. DSL Business tersedia dalam berbagai format. Pilihan yang populer adalah Symmetric Digital Subscriber Line atau SDSL yang mirip dengan DSL versi konsumen tetapi menyediakan upload dan download dengan kecepatan yang sama. Satellite. Layanan satelit dapat menyediakan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia. The Converging Network. Jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu, beberapa ruang kelas dihubungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan terpisah ini tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Setiap jaringan menggunakan topologi berbeda untuk membawa sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standarnya sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di banyak jaringan. Jaringan terkonvergensi. Saat ini, jaringan data, telepon, dan video yang terpisah menyatu. Tidak seperti jaringan khusus, jaringan konvergensi mampu mengirimkan data, suara, dan video antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan seperangkat aturan, perjanjian, dan standar implementasi yang sama.
Jaringan data convergent membawa banyak layanan dalam satu jaringan. Reliable network. Toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas pelayanan, dan keamanan jaringan. Jika kalian ingin melihat, tinggal pause saja video ini. Network trend, cloud types, republic clouds, private clouds, hybrid clouds, community clouds. Kalian bisa pause untuk membacanya sendiri. Wireless broadband, menyediakan layanan internet nirkabel, layanan broadband nirkabel. Pause aja. Kalau bapak lihat bentar. Maaf, saya capek. Nggak capek sih, lebih mau habis pak suaranya. Network security, security threats, virus, worm, and trojan horse. Ini berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang dapat berjalan di perangkat pengguna. Spyware and adware. Ini adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Perangkat lunak ini kemudian secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna. Zero day attack, disebut juga dengan zero hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan diketahui. Threat after attack, orang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Denial of service attack, serangan ini memperlambat atau merusak aplikasi dan proses pada perangkat jaringan. Antivirus and anti-spyware. Oke, security solution. Yang tadi security threats, sekarang security solution. Antivirus and anti-spyware. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi perangkat-perangkat lunak berbahaya. Pemfilteran firewall. Pemfilteran firewall memblokir akses tidak sah ke dalam dan luar perangkat akhir atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk menjaga akses tidak sah dari luar ke dalam jaringan. Protokol and model operating system. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi OS seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian OS yang nggak ada gambar soalnya. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai shell. Pengguna dapat berinteraksi dengan shell menggunakan antarmuka baris perintah CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Shell, antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Kernel, berkomunikasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Hardware, bagian fisik komputer termasuk elektronik yang mendasarinya. Access method. Console, ini adalah console, SSH, and telnet. Ini adalah macam-macam akses metode. Bisa pause. Primary command modes, mode exec pengguna and mode exec istimewa. Pause. Configuration files, startup config, running config. Pause. The rules, basic switch and end device configuration. Orang bertukar ide menggunakan berbagai metode komunikasi, namun semua metode komunikasi memiliki 3 elemen yang sama. Sumber pesan, pengirim, tujuan pesan, penerima, saluran. Gitu doang. Pause ya. Message timing, kontrol aliran. Ini adalah proses mengatur laju transmisi data. Kontrol ini menentukan seberapa banyak informasi yang dapat dikirimkan dan kecepatan penyampaiannya. Batas waktu respons. Jika seorang mengajukan pertanyaan dan tidak mendengar respons dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak ada jawaban yang datang dan bereaksi sesuai dengan itu. Metode akses. Ini menentukan kapan seseorang dapat mengirimkan pesan. Network Protocol Overview. Protokol komunikasi, protokol keamanan, protokol perutean, dan protokol penemuan layanan. Bisa pause. Modul 3 Pak. Alhamdulillah. Basic switch and then device configuration. Network protocol, addressing, flow control, sequence. Pause. The benefits of using a layered model. Berikut adalah keuntungan menggunakan model berlapis untuk menjelaskan protokol dan operasi jaringan. Membantu dalam mendesain protokol, karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah menentukan informasi yang digunakan dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya.
Menumbuhkan persaingan karena produk dari vektor yang berbeda dapat bekerja sama. Mencegah perubahan teknologi atau kemampuan dalam satu lapisan mempengaruhi lapisan lain di atas dan di bawahnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemampuan jaringan. Ada dua model berlapis yang digunakan untuk menggambarkan operasi jaringan. Model referensi interkoneksi secara terbuka atau OSI dan model referensi TCP or IP. OSI model terdapat 7 layer. Yang pertama ada physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, and the seventh is application layer. Okay, pause. The TCP or IP protocol model. Yang pertama, akses jaringan. Yang kedua, internet. Yang ketiga, transportasi. Yang keempat, aplikasi. Pause. Segmenting message. Peningkatan kecepatan. Karena aliran data yang besar disegmen menjadi paket-paket sejumlah besar, data dapat dikirim melalui jaringan tanpa mengikat tautan komunikasi. Hal ini memungkinkan banyak percakapan berbeda untuk disisipkan di jaringan yang disebut multiplexing. Meningkatkan efisiensi. Jika satu segmen gagal mencapai tujuannya karena kegagalan jaringan atau kemacetan jaringan, hanya segmen tersebut yang perlu ditransmisikan ulang, alih-alih mengirimkan ulang seluruh aliran data. Addresses. Alamat sumber daya dan tujuan di lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengirimkan paket IP dari sumber daya asli ke tujuan akhir dan yang memungkinkan beberapa di jaringan yang sama dan jaringan jarak jauh. Alamat sumber dan tujuan lapisan data link bertanggung jawab untuk mengirimkan bingkai data link dari satu kartu antarmuka jaringan atau NIC ke NIC lain di jaringan yang sama. Alamat tautan data sumber. Alamat fisik NIC yang mengirimkan bingkai tautan data. Alamat tautan data tujuan. Alamat fisik NIC yang menerima bingkai tautan data. Alamat ini bisa berupa router hub berikutnya atau alamat perangkat tujuan akhir. Alhamdulillah, thank you Pak Atep. Mohon maaf jika saya kurang formal. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rian Syafiq Faizul Haq, kelas 11 TJKT 2. Bye bye.